dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bapak Hari, Bapak Denny? Baik, sehat. Sehat. Kemudian perasaannya Bapak Hari bagaimana? Perasaannya bahagia, gembira. Ya, mantap, luar biasa. Pak Denny bagaimana? Ya, saya agak kurang bahagia ya. Ada sedikit masalah. Begitu nih. Ya. Oh iya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, nanti bisa dengan Pak Hari. Ya. Iya. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan menjadi coach Pak Hari. Iya. Kemudian yang menjadi coach adalah Pak Denny. Ya. Ya. Sebelum dimulai, saya ingin sharing dulu dengan Pak Hari selaku coach ya, coach. Di sini nanti saya akan sebagai pengamat. Demikian Pak. Sebelum dimulai, saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang perjalanan coaching. Bagaimana menurut panjenengan, apa nanti yang akan rubrik penilaiannya, apa yang akan disampaikan? Ya, terima kasih Pak Doni atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Dalam kesempatan giat coaching pada kali ini ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya gali, yang akan saya lakukan pada Pak Doni. Spesifik terlebih-lebih supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya satu mampu menggali potensi yang ada diri dari Pak Doni. Kemudian yang kedua adalah ketika misalnya potensi itu misalnya dari Pak Doni, dia mampu mengenali Pak Denny ya, dari Pak Denny mampu mengenali terkait dengan potensi apa yang dia miliki. Kemudian Pak Denny mampu mengemukakan ide-ide tentang untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Dia juga mampu, Pak Denny mampu dari potensi yang dia punya, mampu merancang aksi ya, aksi untuk menyelesaikan masalah maupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh kita. Lalu mungkin begitu Pak, ini bisa saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian tentang coaching pada kesempatan kali ini. Ya, baik Pak Hari. Tadi Pak Hari sudah menyampaikan tentang penilaian tentang percakapan coaching ya yang akan dilaksanakan nanti. Nah, kompetensi coaching mana yang ingin Pak Hari kembangkan? Oke. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin menggiring pertanyaan yang bisa menggali potensi coach atau Pak Denny, mengajukan pertanyaan yang berbobot, misalnya pertanyaan lahir dari mendengarkan, berbentuk pertanyaan terbuka, kemudian membuat coach itu merenung ya tentang dirinya maupun permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menggali. Pak Denny mampu menggali, mengingat, kemudian mengaitkan di saat waktu yang tepat dalam proses coaching. Oh, iya. Terus bagian kompetensi mana yang ingin panjenengan observasi? Ya. Bagian kompetensi yang ingin saya observasi adalah bagian ketika saya meng-coach dengan alur tirta ya, jadi akan menggali tujuan dari coaching pada kesempatan kali ini, kemudian kita identifikasi terkait dengan potensi yang dimiliki Pak Denny, kemudian hambatan-hambatan apa yang sedang dialami, lalu kita akan menggali pula kira-kira dari Pak Denny akan membuat rencana tindak lanjut apa, lalu kita gali sejauh mana tanggung jawab beliau nanti. Itu Pak. Oh ya. Tadi Pak Hari menyampaikan kegiatan ini akan menggunakan alur tirta ya Pak. Iya. Apa indikator pencapaian tujuan yang ingin dicapai Pak Hari sebagai coach ini?
Yang pertama, indikator keberhasilan dari saya selaku coach pada proses coaching kali ini adalah coach atau dalam hal ini Pak ini beliau bisa mengeluarkan atau menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan, solusi-solusi terkait dengan masalah yang beliau hadapi. Kemudian yang kedua, coach juga mampu memilih dan juga menentukan aksi nyata dari solusi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian coach juga dia itu mampu mengidentifikasi, mengenali masalah sebenarnya titik masalahnya di mana. Dan juga dari masalah itu Pak Denny dalam coach ini mampu membuat solusi ya. Solusi terbaik kira-kira ya dari masalah yang sudah diidentifikasi tadi. Lalu yang terakhir adalah istilahnya indikator ketercapaian proses coaching pada kesempatan kali ini adalah yang terakhir, coach atau Pak ini mampu mempertanggungjawabkan, misalnya dia ada komitmen pribadi untuk proses tindak lanjut. Komitmen tadi yang terakhir. Iya, betul gitu Pak Doni, dengan indikator keberhasilan coaching pada kesempatan sore ini. Baiklah Pak Hari, Pak Denny, selamat melaksanakan kegiatan coaching, semoga dimudahkan. Kemudian saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Doni atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi menjelang siang Pak Denny. Pagi Pak Hari. Oke, baik. Saya mendengar bahwa Pak Denny ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan ya. Pada kesempatan kita bisa ngobrol sebentar setelah meluangkan waktu, ya mungkin bisa disampaikan terkait dengan apa istilahnya obrolan dan juga tujuan coaching di kesempatan ini. Terima kasih Pak Suhari atas waktunya. Saya ya memiliki beberapa kendala dalam proses karir saya. Ini kok saya terbebani dengan pikiran ini. Saya alhamdulillah ya dengan bisa memanggil saya dalam kegiatan ini untuk melakukan diskusi. Saya sangat bersyukur artinya dalam ini bisa mudoroso gitu loh dengan permasalahan saya gitu. Nah, terkait dengan apa yang ada dalam permasalahan saya ini adalah pembelajaran Pak. Masalahnya adalah pembelajaran. Nah ini itu terjadi di kegiatan KPM saya. Kira-kira permasalahan apa ya Pak yang Bapak hadapi saat ini terkait dengan pembelajaran tersebut yang sedang dialami, permasalahan apa? Ya ini Pak, saya ini punya masalah ini. Saya ini berharap banget ya dengan anak-anak itu tuh untuk bisa meningkatkan semangat. Meskipun caranya saya itu meningkatkan semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris gitu. Nah, itu berharap sangat seperti itu karena harapan saya ini kok cita-cita saya ini kok berbanding kebalik. Ini masalah kan ini. Antara kenyataan sama berbeda. Nah ini bikin saya cepet-cepet baik. Nah itu. Contoh konkretnya ya, biasanya anak-anak itu melanggar dalam hal apa ya Pak? Dia anak itu membuat masalah apa dalam pembelajaran Bapak? Yang jadi masalah itu loh Pak. Anak-anak itu kalau saya kasih tugas nggak mau kerjakan Pak. Ya tidak semua. Tetapi dapat dikatakan ya sebagian itu tidak mau mengerjakan. Karena ya memang saya minta mereka kalau kerjakan tugas itu saya dikirim ke daring, ke Google Drive itu ya, ke WA saya gitu. Itu permasalahannya adalah intinya satu anak-anak ini kok diminta untuk mengerjakan tugas ini banyak yang nggak tahu tidak mengerjakan itu. Nah itu permasalahannya, bikin saya jedek gitu Pak. Oke, Gitu. baik. Yeah. Kira-kira ya Pak ya, kira-kira
mengapa anak-anak itu banyak tidak mengumpulkan tugas. Iya. Apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga anak-anak itu ketika Pak Denny beri tugas itu boleh dikatakan yang mengumpulkan tugas itu persentasenya kan sedikit ya. Kira-kira sebenarnya titik masalahnya itu di mana Pak? Kira-kira apakah anak-anak itu tidak punya sarana prasarananya ataukah mungkin kesulitan? Mungkin Pak Denny apakah pernah menelusuri itu terkait dengan masalah? Ya terkait itu saya pastinya menanyakan kendala apa ya. Nah itu satu yang saya tanyain itu masalah HP Pak. HP itu katanya dipakai orang tuanya. Betul. Saya bilang gitu. Yang kedua ada yang punya HP tapi kuotanya nggak ada. Iya. Itu kan Permasalahan semua mana? Iya. Dua dia kan di kota kan mana juga loh. Akhir ya karena saya nggak punya kuota, mas saya nggak punya tugas. Nah itu yang menjadi masalah. Nah itu yang kedua ada HP, ada kuota, malah buat main game. Nah ini loh sih malah nganyel gini Pak. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi seperti itu Pak. Oke, baik. Selain itu Pak, selain masalah yang sudah Pak ini sebutkan, ada kendala lain nggak yang umum terjadi yang dihadapi oleh? Ada. Itu ada satu lagi. Nah, HP-nya ada, kuotanya ada, sinyalnya. Katanya alasannya gitu. Nah, sinyalnya di tempat saya nggak ada, Mister. Ya ada, tapi kadang cuma satu bar atau satu batang. Kalau ada itu ketika ngirim tugas itu katanya tersendat atau rendering atau berhenti di situ katanya seperti itu. Saya juga belum mengetahui sejauh mana kenyataan yang ada karena ya memang saya menyadari bahwa di setiap daerah itu kan tergantung towernya ya gitu loh. Jadi sinyal Pak yang menjadi kendala yang lainnya gitu. Baik. Kendala-kendala tadi sudah Pak ini sebutkan ya. Kira-kira nanti selain itu, menurut Pak Denny, pembelajarannya kan siswanya jarang yang banyak mengumpulkan tugas, malas mengumpulkan tugas. Ya, malas mengumpulkan tugas itu. Nah, apa nih yang selama ini Pak Denny sudah lakukan? Ya, istilahnya yang sudah Pak Denny lakukan, mungkin dalam arti pembelajaran ini bisa anak-anak lebih antusias. Itu yang sudah Pak Denny tempuh itu seperti apa? Pembelajaran yang seperti apa yang bagaimana apa yang sudah Pak Denny lakukan selama ini? Ya, karena ini kurikulum merdeka ya. Jadi saya sudah melakukan satu pembelajaran di kelas. Itu saya menggunakan smart TV ya. Nah, di kelas-kelas itu kan sekarang sudah terpasang smart TV dan berikut juga dengan jaringan internetnya. Jadi saya menggunakan IT di situ. Saya sudah menggunakan anak-anak. Usaha itu yang saya lakukan. Kenapa? Saya berharap dengan adanya saya melakukan dalam pembelajaran saya itu anak-anak bisa ngikutin gitu loh. Karena anak-anak kan juga diberikan handphone kan. Yang saya tanya itu anak-anak juga rata-rata punya handphone. Rata-rata gitu handphone. Kalau kita ya tadi di bawah orang tuanya katanya seperti itu. Tapi kan tetap juga ada waktunya di rumah tuh. Jadi satu yang saya lakukan adalah melakukan sebagai model penggunaan teknologi gitu Pak. Demikian Pak. Jadi pemanfaatan teknologi. Itu kan anak-anak karena jenuh Pak. Jenuh seperti itu. Untuk selanjutnya ini ya, dari kegiatan belajar tadi, tugas itu diberikan lewat apa ya Pak? Kan tadi kan ada banyak yang tidak membutuhkan tugas. Ya. Bentuk tugasnya itu seperti apa? Nah, tugas itu caranya bentuk. biasanya gini, ketika saya melakukan pembelajaran dengan TV Smart TV itu dalam proses
kursus belajar yang sudah saya lakukan dengan alur merdeka seperti di kurikulum merdeka itu saya lakukan. Nah, di setiap sesi pertemuan itu saya selalu mengadakan refleksi. Nah, refleksi itu biasanya anak-anak saya minta untuk membuat refleksi melalui tadi online tadi gitu loh. Dan sekalian tak kasih tugas LKPD ya, lembar kerja peserta didik itu paling 1 lembar itu dan itu saya minta anak-anak juga mengerjakan di situ, nah online gitu loh. Nah itu Online itu bentuknya apa Pak? Misalnya apakah kuisis, pakai aplikasi kuisis kadang pakai kartu gitu. Pakai HP? Pakai HP? Pakai HP? Iya, kalau pakai HP tidak bisa, atau pakai laptop. Nah, Oke. jadi sekali lagi niat saya adalah mengenalkan teknologi. Karena di zaman sekarang ya harus tahu anak-anak gitu loh. Dan itu sudah berjalan gitu loh. Jadi dari bentuk tugas ya Pak ya, bentuk tugas maupun alat media yang digunakan itu kan Pak ini tadi ingin juga mengenalkan teknologi. Iya, betul. Dari bentuk tugas maupun sarana yang dipakai itu apa kira-kira kendala yang dialami siswa Pak? Sehingga apakah karena terlalu sulit ataukah bagaimana, ataukah kurang menarik atau seperti itu? Pernah Pak Dini mungkin mencermati keadaan itu? Ya, pernah saya cermati ya. Ini anak kelas 7 ya. Ini yang terjadi itu anak kelas 7. Saya amati, saya lihat sendiri untuk penguasaan anak-anak kelas 7 IT-nya ini mohon maaf ya, mungkin kurang gitu. Saya sudah ajarkan untuk memberikan cara mengerjakan aplikasi tersebut pun juga pemahamannya masih sangat rendah. Ini ya keprihatinan saya juga gitu loh. Kok di zaman sekarang ini anak-anak ini kok menguasai IT ini kok sangat lambat, rendah gitu loh. Ya itu yang sekarang, angkatan sekarang ya. Kalau yang angkatan kemarin malah cepat sekali. Nah ini kok sangat berbeda gitu loh. Ngumpulke tugas yo angel, gunakan aplikasinya, menjalankan prosedur aplikasinya aja yo oke sih raiso gitu loh. Itu yang dalam faktor internal anaknya ya. Faktor internal tapi ya HP ini gitu, tua ya punya misi harusnya begitu. Kemudian ada HP nggak punya kuota ya loh. Terus punya HP punya kuota malah main game, Mobile Legends terutama ya. Sekarang baru viral. Dan terakhir terkendala sinyal. Ya karena kita tahu bahwa lokasi, ya saya memahami lokasi sekolah kita ini kan berada di daerah geografis yang jauh dari kota ya, kira di pinggiran. Sehingga geografisnya kan ada beberapa gunung-gunung di perbukitan gitu. Dan anak-anak kan rata-rata tinggal di situ. Begitu. Ya. Dari yang Bapak ini sampaikan tadi, ada beberapa hal yang sudah kenali ya terkait permasalahan dari yang kita sampaikan tadi. Apakah mungkin Pak ini kan tadi anak para siswa Pak ini sudah diberikan pelatihan ya dengan aplikasi itu, tapi ternyata memang penguasaannya itu memang belum maksimal. Ya. Apakah hal itulah yang menyebabkan menurut Pak Jimmy ya? Apakah hal itu yang menyebabkan siswa itu mungkin tidak maksimal ya dalam menyelesaikan tugas maupun mengumpulkan tugas? Apakah masalahnya itu? Kalau menurut saya sih ke arah internalnya dari motivasi ke anaknya ini, motivasinya anak untuk belajar bahasa Inggris gitu. Ya. Kok sangat-sangat rendah. Ya mungkin masih dianggapnya bahasa Inggris ini susah. Dan memang saya tanyain anak-anak ini, kita berada di sekolah pinggiran ini, di SD-nya nggak ada bahasa Inggris. Jadi ketika masuk SMP saya ini ya ketemu pelajaran bahasa Inggris baru ini dan mereka nggak punya modal kosakata itu, jadi rasa susah. Nah, kemudian IT-nya juga nggak jalan. Nah, ini yang saya melihatnya ke situ, menyimpulkan sementara itu dari saya motivasi anak untuk belajar bahasa Inggris ini sangat rendah. Saya katakan rendah karena berbeda dengan yang kakak kelasnya. Gitu.
Oke, baik Pak Denny ya. Dari yang panjenengan sampaikan, utarakan, Pak Denny sudah tahu ya permasalahannya ya, Tahu, dalam iya. motivasi siswa. Lalu ini Pak Denny, kira-kira upaya apa, langkah seperti apa yang Pak Denny sudah lakukan untuk istilahnya meningkatkan motivasi siswa itu? Beberapa langkah sudah saya lakukan. Oke. Satu tadi saya katakan bahwa saya sudah mulai mengenalkan anak-anak untuk belajar menyusun tadi semacam itu langkah saya. Artinya untuk memotivasi siswa belajarnya tidak hanya lewat buku. Ya, karena kita tahu di kurikulum merdeka ini kan gaya belajar anak berbeda-beda. Saya sudah sediakan buku. Buku paket sudah disediakan oleh pemerintah dipinjamkan gitu. Gratis itu sudah untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar ke visualnya. Karena buku-buku itu banyak gambar-gambarnya juga. Nah kemudian dari anak-anak yang ke auditory sama visual, auditory sama kinestis ya. Dan anak-anak yang ke auditory juga saya lakukan itu mendengar mereka. Dan yang memang arahnya ke sana cepat untuk menerima belajar materi di atas. Saya sampaikan. Yang kinestis anak-anak kadang saya bawa keluar. Misalnya kemarin materi tentang direction ya, materi unit 2 masuk kemarin. Ya anak-anak saya bawa keluar karena untuk mengakomodasi anak-anak yang gaya belajarnya kinestis, tidak ingin ada di kelas terus, tapi dengan adanya dia bergerak, dia cepat untuk menerima pembelajaran. Jadi satu motivasi belajarnya saya berikan pembelajaran secara digital dengan YouTube ya. Yang kedua saya selalu memotivasi anak-anak melalui WA. Ya saya lewat wali kelasnya, wali kelas dengan saya punya grup WA bahasa Inggris ya. Itu di grup WA bahasa Inggris itu saya selalu memotivasi anak-anak. Ayo belajar bahasa Inggris ini demi masa depanmu, kan bahasa Inggris ini penting. Dimanapun kamu pasti ketemu bahasa Inggris. Saya selalu memotivasi itu. Jadi ada dua langkah yang saya lakukan. Satu melalui grup WA dan yang kedua ya dalam proses pembelajaran begitu. Oke, baik. Langkah sudah ditempuh ya Pak Iya. ya. Jadi rencana tadi sudah ditempuh. Untuk kedepannya, untuk meningkatkan potensi atau motivasi siswa ini, selain tadi sudah yang sudah Pak Denny sampaikan itu mengakomodasi gaya belajar, Ya, memberikan motivasi. Untuk kedepannya Pak Denny ini akan kira-kira siapa aja yang akan dilibatkan untuk memberikan agar anak-anak ini motivasi belajarnya lebih meningkat lagi? Kira-kira siapa aja yang akan dilibatkan? ya kalau saya berpikir bahwa kalau saya memotivasi siswa sendiri kok rasanya abot ya berat. Nah, secara otomatis saya menggandeng satu orang tua, karena anak-anak waktunya lebih banyak di rumah ya. Berarti saya sering saya menyampaikan, saya nggak punya grup orang tua mereka. Saya menyampaikannya ke wali kelas. Tolong sampaikan informasi ini, motivasi ini kepada Bapak Ibu di kelas 7A pelajaran bahasa Inggris. Saya untuk menghormatkan itu. Nah selain orang tua, ya satu saya meminta bantuan dari teman-teman guru juga. Artinya berkolaborasi agar peningkatan nilai bahasa Inggris ini bisa naik gitu loh ya. Ya ketika dukungan dari kepala sekolah, tanpa beliau mungkin kita juga tidak bisa jalan. Contohnya misalnya saya bawa siswa keluar kelas itu kan tanpa izin dari Pak Kepala kan mungkin juga bisa. Alhamdulillah beliau mendukung karena satu nama itunya atau tujuan adalah meningkatkan motivasi anak untuk belajar bahasa Inggris agar hasil belajarnya itu terjadi peningkatan. Baik Pak Denny. Untuk mengatasi permasalahan yang Pak Denny hadapi ya, rencana tindak lanjut ke depan ini agar motivasi belajar siswa meningkat, lalu istilahnya atensi untuk mengumpulkan tugasnya itu juga bagus dibanding sebelumnya. Kira-kira rencana tindak lanjut Pak Denny ini mau diawali seperti apa? Mulainya dari mana? Mungkin bisa disampaikan. Untuk mengawalinya seperti apa? Ya ngawalinya jelas saya
sejauh ini langsung dengan anak-anak. Ya, Langsung dengan anak-anak. Nah, ini mungkin saya tambahi gini Pak. Saya awali dengan anak-anak, saya kasih stimulus. Segera saya laksanakan, saya kasih stimulus. Siapa yang mengerjakan cepat, maka akan saya berikan hadiah. Nah, ini agar menstimulasi anak-anak untuk bersemangat. Nah, berharap ini berhasil rencana aksi yang saya lakukan. Kira-kira nih Pak, ini langkah strategi itu kan sudah dibuat ya. Ya, Itu mau dimulai kapan? Mulainya kapan? dari ya Sabtu ya. Betul. Sabtu ya. Iya. Sabtu ya Senin. Senin ya? Senin kan Langsung. saya udah iya Langsung aksi. langsung aksi. Artinya saya di besok Senin kan saya memberikan materi ya masuk ke unit 3 Pak. Nah dari pertemuan itu unit 3 saya biasanya selalu melakukan refleksi ya. Seperti alur kurikulum merdeka itu kan ada refleksi. Nah dari refleksi itu nanti saya berikan LKPD. Nah dari LKPD nanti siapa yang cepat-cepatan mengumpulkan tugas saya berikan hadiah. Ya, gitu. Baik Pak, ini kira-kira Pak, ini indikator apa ya nanti yang menurut Pak ini ketika anak ini sudah meningkat ya, meningkat atensinya, meningkat motivasinya, indikatornya apa Pak ini? Nah indikatornya gini, indikatornya kalau misalnya dari jumlah siswa katakan 30 siswa, Iya. saya tidak menargetkan semua ya, karena Iya. memang situasi dan kondisinya berbeda-beda. Saya tidak bisa memaksakan semua. Kalau baginya hanya menurut aku ya, Iya. pasar. Minimal ya 75% itu anak-anak mengumpulkan tugas, termotivasi. Oke. Itu dari kalau zaman dulu namanya apa? KKM Pak. Iya. Kurikulum 13 itu namanya KKM. Udah itu aja saya udah berharap seperti itu. Nah nanti bertahap untuk meningkatkan. Baik Pak Denny yang saya hormati, untuk sebagai penutup, menurut Pak Denny dari pertemuan kita ini, obrolan kita ini, kira-kira manfaat apa yang sudah Pak Denny dapatkan dari obrolan dan pertemuan kita coaching pada kesempatan kali ini? Bisa. Ini saya agak sedikit bisa melepas kespresan saya Pak. Iya, lu saya sempat pikir itu Iya. sepinya gitu loh. Iya. Nah, karena yang saya tahu ya, katakan dari 30 siswa Pak, Iya. itu nggak ada 50% Pak yang mengumpulkan tugas. Nah, saya bisa alhamdulillah ketemu panjenengan bisa mudoroso, ada kebermanfaatan dengan adanya coaching ini. Artinya mengurangi beban dari pikiran saya dan dengan juga bisa memberikan apa ya? Mungkin ya motivasi bagi saya dan pertanyaan yang kita berikan itu bagi saya itu mematik saya untuk berikutnya. Artinya segera melaksanakan itu. Kalau dia tidak tanya itu mungkin dia akan ngomong. Tapi kalau dia tanyakan itu ya bisa segera laksanakan dan segera saya sampaikan itu. Baik. Terakhir Pak Denny, ini Iya. untuk sebagai komitmen ya, komitmen panjenengan dan juga tanggung jawab panjenengan untuk keluar dari permasalahan ini, mungkin atau 1-2 patah kata komitmen apa yang agar ini bisa terrealisasi dan tetap lestari, kira-kira apa? Mungkin 1-2 kata. Terus semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu. Iya. Jadi Baik. saya dapatkan ini dari coaching ini. Oke. Terus semangat itu. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Pak Denny yang Iya. berbahagia saya hormati, mungkin demikian ya Pak Denny ya, Iya. yang bisa kita perbincangkan dalam kegiatan coaching di kesempatan kali ini. Saya selama mungkin menyampaikan apapun atau bertanya tentang apapun, ada kekurangannya mohon diikhlaskan, bila ada yang salah mohon dimaafkan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Coaching yang lain Ya, Terima kasih. Itu Pak Doni untuk proses coaching yang sudah kita laksanakan bersama Pak Denny. Waktu saya kembalikan kepada Pak Doni untuk Ya, terima kasih Pak Adi, Pak Denny. Tadi panjenengan semua sudah melakukan kegiatan coaching. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya kembali lagi
yang diinginkan. Baik. Yang ingin kita meningkatkan lagi adalah skill saya dari coaching ini adalah mungkin nanti saya akan terus berlatih dan juga membaca beberapa literatur terkait dengan bagaimana seorang coach itu berperan untuk menambah ilmu saya dan bekal saya sebagai coach itu Pak Doni. Ya, terima kasih. Ini catatan hasil observasi saya ya. Meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada di dalam diri coaching gitu kan. Oke. Gitu ya. Kemudian gini saya tanggapi dulu. Terima kasih ya atas Ya. pengamatan dan juga masukan catatan dari Pak Doni atas diri saya sebagai bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang coach. Dalam kesempatan ini adalah Pak Doni. Terima kasih. Ya. mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan. Untuk kompetensi lain yang ingin dikembangkan adalah bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dan juga solusi yang ingin dikembangkan supaya memudahkan coach ya dalam menyusun solusi yang diambil gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih dan selamat Pak Ali, Pak Deni. Iya. Saya amati proses tadi berjalan dengan baik, aktif, antusias, baik coach ataupun coach Pak Deni. Semoga pertemuan dari pertemuan ini kita ambil hikmahnya, kemudian keresahan, hambatan yang dialami oleh Pak Deni sudah terpecahkan tadi, punya semangat untuk mencerdaskan anak. Iya, gitu ya. Iya. Mohon maaf ini. Iya. Oke, dengan demikian saya tutup kegiatan pada siang hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Masih, iya, gitu Pak, pamit ya. Terima kasih. Saya juga mohon maaf.